polemik donasi Agus melebar kemana-mana, melebar ke privasi atau ke pribadi masing-masing, khususnya pengacara Agus yaitu Alvin Lim yang ya bisa dibilang dengan pernyataannya atau pertanyaannya itu ibaratnya menuduh atau menyudutkan Novi Pratiwi sebagai ibaratnya yang mau ngasih donasi ke Agus kan. Menurut Abang sendiri gimana sebagai praktis hukum? Ya, kalau kita bicara masalah kasus ya yang sekarang terjadi, ini polemiknya cukup besar. Artinya kita sebagai seorang penegak hukum yang dimana memang harus menjunjung tinggi etika dan ketika kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya persoalan-persoalan hukum itu tidak bisa memasuki wilayah-wilayah pribadi karena sifatnya apalagi kita mencemaran nama baik, lalu kita berbicara secara subjektif, ini harus diperhatikan karena kita perhatikan begini, fenomena Agus dengan Novi ini sebenarnya masalah yang sederhana, yaitu di mana masing-masing mempunyai tensinya, kepentingan. Ketika ranahnya sudah masuk di domain pengacara fungsinya adalah mewakili klien, yang dimana klien ini adalah bukan juga kita harus bahasanya tuh kita harus bisa secara bijak lah. Jangan klien kita tuh dianggap superior juga, atau lawan kita anggap remeh, atau itu nggak boleh. Nah, bagaimanapun juga sekarang kondisi yang sekarang ini sebagai seorang pengacara atau apapun itu harus bisa menjunjung tinggi. Apa yang menjunjung tinggi? Jadi kita equality before the law ini adalah kita menjunjung supremasi hukum. Di mana hukum itu sama, nggak ada superior, nggak ada mau dia seorang pejabat, dia seorang siapapun juga, di mata hukum itu adalah sama. Lalu kita harus tahu bahwa kita mempunyai etika-etika moral yang kita orang timur harus menjaga siapa dia. Lalu kita juga jangan sekali-sekali ya bahasanya mengarah yang sifatnya kriminalisasi sosial. Kalau kriminalisasi hukum kita tahu, tapi kriminalisasi sosial itu kan yang dimana ada bahasa-bahasa yang sederhana, ada bully, itu sebaiknya tidak. Bang, sudah tepatkah Bang Novi Pratiwi melaporkan Alvin Lim ke Polda? Karena ada beberapa praktisi hukum bilang harusnya Novi melapor ke institusinya, itu Pradi kan, kalau misalnya di Pradi. Jangan ke Polda. Gimana Utama maksudnya sebagai praktisi hukum gimana sih melihatnya? Ya, kalau kita bicara di undang-undang advokat kan ya, kalau misalnya memang ada advokat yang memang menyalahi aturan dan sebagainya, maka kita meminta kepada sidang etik untuk menegur advokat tersebut. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam pencemaran nama baik, ranahnya memang harus ranah pidana, artinya meminta keadilan, minta kepastian bahwa kita kan tadi ya tidak ada yang kebal, siapapun juga di mata hukum sama, sehingga apa yang dilakukan setiap warga negara berhak meminta perlindungan satu. Jangan sampai orang senawan. Kalau ini tidak memang aturan ini tidak, artinya mungkin tidak dilakukan dengan secara objektif, ini akan menjadi suatu presiden bahwa masyarakat, orang siapapun gampang menghina orang, mencemarkan orang. Nah, itu nggak boleh. Bagaimanapun kita punya etika, apalagi kita orang timur. Ajas praduga tak bersalah itu yang di depan. Katakanlah dia seorang penjahat, kita tidak bisa mengatakan dia penjahat sebelum ada kepastian hukum. Pertama, karena ada jelas apakah di mata hukum dia pernah mungkin ditahan, lalu memang dia terpidana. Nah, itu jelas sudah jalan sana. Orang tersangka tiba-tiba ada SP3, berarti dia gimana? Berarti orang itu bukan juga melanggar hukum. Jadi kita harus hati-hati menyikapi dalam hal ini, apalagi orang-orang yang kita mengatakan bahwa orang ini apalagi membahasakan bahasa yang tidak pantas.
maka itu kan adalah harkat martabat yang tidak boleh dilakukan. Apalagi seorang advokat, seorang penegak hukum. Lalu advokat itu kan menjunjung tinggi moral. Bang, bisa dibilang Alvin Lim blunder bang dengan pernyataannya tersebut atau pertanyaan tersebut, karena abang tadi sendiri bilang itu sudah termasuk pencemaran nama baik dong, kena UU ITE kan bang? Ya kalau saya pada prinsipnya tergantung, karena sifatnya deliknya aduan. Kalau orang yang merasa memang ini adanya penghinaan dan pencemaran, ya dia harus melapor. Pada siapa? Pada polisian untuk meminta keadilan yang pastian. Itu yang paling penting. Jangan sampai apa yang dianggap diasumsikan itu benar. Betul nggak? Kan? Makanya itu haknya seseorang. Dengan siapapun dia delik aduan itu adalah kita tadi kan jelas. Kita meminta kepada kepolisian, meminta perlindungan hukum. Bang, akhirnya semua jadi saling melapor. Ibaratnya Densu tapi sudah berdamai akhirnya dengan Pak tadinya mau melapor. Tapi sekarang malah justru Alvin dan Agus melapor ke Mabes Polri. Menurut abang sendiri gimana nih? Menurut hemat abang, pantas gak sih seorang Agus yang ibaratnya sudah dibantu oleh Novi malah melaporkan Novi ke Mabes? Tapi kalau kata pengacara Novi, kayaknya nggak bandit diterima, kan itu hal yang sepele, nggak mungkin di Mabes, karena di Mabes itu masalah yang besar, paling dilimpahkan ke Polda. Menurut abang sendiri gimana? Ya, kepolisian itu kan tidak boleh menolak laporan siapapun, ideologinya itu dulu. Tetapi nanti dalam laporan itu kan akan dikaji masuk tidak ranah pidana. Terus kedua, apakah dari laporan sama korelasi hukumnya ada atau tidak, maka perlu klarifikasi. Dari klarifikasi masuk ke dalam tahap penyelidikan, baru penyidikan. Jadi bukan artinya laporan polisi sebagai keramat gitu, enggak juga. Orang berhak setiap warga negara melapor pada siapa kalau merasa memang ada yang tadi meminta perlindungan hukum kan. Ketika siapapun juga melapor, silakan saja. Tapi kan proses dalam pidana itu kan ada tahapan dan fase-fase. Bukan berarti untuk melapor itu pasti orang itu akan menjadi seorang tersangka. Tapi berhak aja siapa aja. Bang, ini kan masalah etik tapi malah melebar kemana-mana. Bisa dibilang itu bang, masalah etik. Ya ini kan memang ada penggiringan opini yang memang ada konsumsi publiknya, saya nggak tahu ya. Apakah ini ada domain-domain publish ya. Karena kan di sini kan ada ingin famous apa gitu ya, kita nggak tahu. Memang ada kepentingan masing-masing, kita nggak tahu. Bang, menurut abang sebagai sesama praktisi hukum melihat masalah ini terus kok malah nggak kunjung selesai, kan karena sebenarnya kan udah mediasi bang pertama, tapi akhirnya mediasi gagal karena ya Novi kecewa dengan perkataan Farhad juga lagi gitu, yang pas mediasi pertama kan gagal karena Agus dan Farhad nggak datang, mediasi kedua gagal karena perkataan Farhad. Ini menurut abang sebagai praktisi hukum seharusnya atau seyogianya gimana sih bang untuk permasalahan ini? Sudah tepatkah akhirnya diambil alih nanti sama Kemensos bang? Menurut saya sudah benar, karena kehadiran negara itu perlu, karena jangan sampai terjadi keributan yang menjadi salah satunya nanti ada infiltrasi ya. Jadi ada masukan yang sekiranya nantinya masuk ke dalam ranah-ranah yang domainnya jangan sampai polarisasi. Contoh gini, ketika ada pengacara A dan pengacara B, bisa ketika berperkara di sini, ini kan membawa nama juga kadang-kadang, membawa organisasinya. Nah, maka kehadiran pemerintah itu sangat penting negara untuk menjadi sebagai apa? Menjadi seorang wasit. Lalu dipanggil para pihak, lalu diajak. Jadi restoratif justice ini bukan hanya dilakukan di pihak polisian, tapi di luar bisa dilakukan. Dengan apa? Musyawarah, mufakat, akhirnya menjadi dading. Bang, tapi kalau yang tadi bilang akhirnya negara harus turun, tapi kalau negara juga tidak bisa menghandle masalah ini, khususnya Kemensos, jadi donasi Agus gimana nanti bang? Ya sekarang tergantung pada para donatur, maunya donatur apa? Kan di situ kan kita tahu bahwa donatur yang paling punya kekuatan yang terpenuh. Ketika memang uang donasinya ini dipakai, bahwa donatur mengatakan uang itu dikembalikan kepada yayasan yang orang yang membutuhkan lain, silakan dioperasi. Tapi kemana aja donatur akhirnya di BAP ya bang? Ini jadi semakin ibarat para donatur juga diikut, jadi ibaratnya ikut dikenain. Ya di sini kan ada memang ya itu tadi ya.
kalau kita bicara adanya permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang sederhana, tetapi ketika sudah masuk ke ranah mana-mana, akhirnya menjadi konflik areanya makin besar. Ya kan, kayak tadinya konflik areanya kecil, miniaturnya kecil, sekarang menjadi besar.